Oke, baik adik-adik, kali ini kita akan bahas terkait list. Video ini untuk melengkapi materi di kelas, kemudian kalian diharapkan untuk baca chapter 10 ya. Ini merupakan topik terakhir di kelas kita, sehingga topik ini juga akan masuk di UAS. Oke, kita akan membahas yang penting-penting saja sehingga tidak semua di textbook ini Pak akan sampaikan di video ini. Kita mulai dengan yang paling dasar sekali, yaitu membuat list. Oke. Nah, untuk membuat list ini ada dua cara. Cara pertama itu kita menggunakan kurung kotak seperti ini, kemudian kita isikan listnya. Misalnya isi listnya 1, 5, kemudian huruf A, kemudian misalnya kata hello. Oke. Nah, ini cara pertama. Cara kedua itu kita menggunakan fungsi list. Jadi kata kuncinya list, kemudian kita bikin seperti ini fungsi list. Kemudian kita isikan apa namanya, elemen-elemennya. Misalnya sini A, kemudian 1, kemudian 5 dan seterusnya. Oke. Nah, nih di sini kan kalian lihat ini sepertinya pengulangan ya, kita sudah pakai kurung kotak, masih pakai fungsi list lagi ya. Sebaiknya tidak usah pakai fungsi list, langsung kurung kotak saja ya. Tapi yang menggunakan fungsi list ini bisa dipadukan dengan fungsi yang lain, misalkan range seperti ini, yang tidak menggunakan kurung kotak ya. Jadi kalau kita bikin range 5, ini kita sudah tahu bahwa range 5 itu isinya angka 0, 1, 2, 3, dan 4 ya. Nah, sehingga ini bisa dikombinasikan dengan list untuk kita akan bisa menjabarkan elemen yang ada di dalam range ya. Tanpa fungsi list nanti kita ketika print hasilnya tidak akan muncul ya. Jadi list supaya range-nya itu bisa muncul. Selain itu kalau Pak punya string misalnya kata hello seperti begini, nah kata hello ini begitu Pak gabungkan dengan fungsi list, nah ini Pak akan menghasilkan elemen-elemen yang merupakan huruf-huruf yang adalah pembentuk kata hello. Jadi listnya itu terdiri dari huruf-huruf yang menghasilkan kata hello ini ya. Jadi ini kenapa kita bisa menggunakan fungsi list juga selain kita langsung menggunakan kolom kotak ya. Jadi itu adalah dua cara yang digunakan untuk membuat list. Nah, kalian perlu ingat definisi list ya. Secara sederhana apa bisa bilang bahwa list adalah koleksi data, lebih tepatnya objek yang berurutan. Oke. Jadi di sini ada koleksinya ya. Jadi tidak hanya satu data, saya ada beberapa data. Kemudian kata kunci yang paling penting adalah berurutan. Oke. Ini yang membuat dia sebagai list, karena ada tipe data yang lain yang urutan tidak penting, yaitu contohnya set. Nah, kemudian ada juga yang tipe data lain lagi yang urutan juga penting, namanya tuple, tapi dia terbedakan dengan list ya. Nah, antara list dengan tuple, list ini dia tidak bisa, list ini kita bisa ubah isi-isi elemennya, sementara tuple itu tidak bisa. Nah, itu nanti topik yang lain ya ketika kita bahas tuple. Tapi sekarang kita batasi di list saja. Nah, kemudian karena ada kata urutan di sini sehingga ini kalian perlu tahu bahwa urutan dalam data sequence atau list dan tuple itu disebut indeks ya. Jadi nanti indeks itu menyatakan urutan-urutan setiap elemen di dalam list. Oke, ini urutan. Oke. Nah, kita akan menggunakan dua cara ini untuk kita coba create di PyDroid ya. Oke. Nah, kita misalnya buat kita punya list yang pertama tadi 1, 5, A, kemudian hello. Oke. Nah, sebelum ke sini Pak perlu sampaikan juga bahwa ketika Pak create kurung kotak seperti begini, ini juga adalah list, tapi ini kita sebutnya empty list ya, atau list kosong. Oke. Nah, ini di sini sama ya, kalau menggunakan fungsi list ini, berarti kalau Pak cuma tulis list begini, ini juga adalah empty list. Oke, list kosong ya, tidak ada isinya. Jadi pada saat Pak
bikin kurung kotak di PyDroid seperti begini. Ini Pak sudah create list, cuman elemennya belum diisi. Begitu Pak isikan elemennya, sekarang listnya sudah ada elemen. Jadi kalian bisa bayangkan list sebagai kontainer, di mana kalian bisa isi barang-barang apa saja di dalam kalian punya kontainer tersebut. Tapi kontainer tersebut sudah punya urutan, ya. Sehingga misalnya di sini di dalam kontainer ini ada angka 1, 5A hello, ini 1, 5A hello itu punya urutan atau punya indeks. Oke. Jadi ini Pak sudah create 1, 5A hello, kemudian Pak create lagi misalnya list kata hello, kemudian Pak create lagi list range 5. Oke, Pak create seperti itu ya, list range 5 ya. Jadi ini 3 list yang Pak sudah create. Nah, kita bisa lihat hasilnya di sini. Pak bisa print untuk tunjukkan hasilnya seperti apa. Kita bisa lihat print. Nah, ini kalau Pak running kalian bisa lihat ya, 1, 5 hello, kemudian ada hello HELLO, kemudian 0, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, kalian perhatikan bahwa ini sama nih semua ini. Ada kurung kotak ini ya. Di setiap hasilnya di sini ya. Menunjukkan bahwa ini adalah tipe data list ya. Kalau kita mau melihat tipe datanya, misalnya ini Pak kasih nama list ya, list 1, Pak kasih nama dia. Jadi kontainernya sekarang Pak kasih nama list 1, kemudian ini list 2. Oke. Kemudian ini Pak namakan list 3. Oke, sekarang setiap listnya ini Pak sudah kasih nama variabel, sehingga waktu Pak mau print Pak tidak perlu harus print di situ, Pak bisa cukup print listnya saja. List 1 ini Pak bisa menghasilkan tampilan untuk list 1. Untuk mau dicek misalnya Pak bisa bikin fungsi namanya type ya. Ini untuk mengecek ini tipe list 1 ini tipe apa di Python. Kalau print ini tipenya adalah kelas list ini kata kunci ya. Jadi kita bisa tahu bahwa ini dia masuk dalam kelompok yang disebut dengan list. List 3 juga sama, kalau bikin di sini keluarnya sama ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah tahu cara membuat list. Oke. Selanjutnya kita akan masuk kepada beberapa common operation dalam list. Oke. Nah, ini kita bisa lihat ada beberapa operasi yang kita bisa lakukan di sini. Yang pertama misalnya in dan not in. Oke. In dan not in ini untuk kita mau cek apakah di dalam list ada elemen tertentu atau tidak. Jadi misalnya Pak mau cek nih, benar tidak nih 5 in list 1 ya. Tulisannya seperti begini saja. Jadi Pak mau cek Python, cek betul tidak nih 5 ada di dalam elemen atau di dalam list 1 ya. Pak print, kalau ada Python dia akan kasih tahu true, kalau tidak ada dia bilang false ya. Nah, true karena benar 5 ada di elemen 1. Kalau Pak tanya 7 ada tidak? Ya 7 tidak ada, berarti dia akan print false ya. Nah, sama, ini pertanyaannya cuma dibalik saja. Dia bukan tanya ada, tapi dia tanya tidak ada. Jadi pertanyaannya 7 benar tidak ada di dalam list 1. Kalau tidak ada ya berarti dia kasih tahu true ya. Karena tidak ada maka jawabannya true. Tapi kalau ada terus kita tanya dia tidak ada, misalnya kata hello ya, ini ada tapi kita tanya dia tidak ada atau tidak ya, dia bilang false karena hello itu ada ya. Oke, false, hello itu ada. Nah, terus ini kalian perhatikan ya, tadi di antara list 1 dan list 2, kalau Pak bilang benar tidak H ada di list 1, itu akan kasih tahu false, H tidak ada ya. Di sini yang di
list 1 ini kata hello ya. Jadi objeknya itu adalah kata hello. Sementara kalau Pak bilang benar tidak H ada di list 2. Oke. Begitu Pak tanya benar tidak H ada di list 2, dia jawab true. Ya. Objek huruf H itu ada karena memang di list 2 elemennya itu huruf-huruf. Tapi kalau Pak bilang hello, kata hello, benar tidak objek ini kata hello-nya ada di list 2. Dia akan bilang false, tidak ada, karena memang katanya, kata hello itu sebagai satu objek tidak ada, tapi huruf-huruf yang membentuk kata hello itu ada. Jadi objeknya itu adalah huruf-huruf ya. Jadi itu supaya bisa dibedakan ya. Oke, jadi itu yang in dan not in. Kemudian kita bisa tambahkan dua list ya. Misalnya ini listnya kita punya di sini di textbook pakai kode S ya. S ini singkatan sequence, jadi sequence 1 tambah sequence 2. Jadi kita bisa tambahkan dua list. Oke. Jadi di sini misalnya kalau Pak mau tambahkan dua list, ini Pak bisa langsung bikin di sini. Ya. Misalnya ini list 3, Pak bikin atau list 4 sama dengan list 1 ditambah list 2. Oke. Ini list 4 adalah list 1 ditambah list 2. Jadi Pak bisa print list 4 ya. Berarti ini ditambahkan. List 4 itu adalah 15A hello, kemudian tambahan list 2 itu adalah huruf H, E, L, L, O. Oke. Nah, kalian perhatikan untuk tambah ini urutannya penting. Kalau Pak tulis list 2 tambah list 1, ya, seperti ini. Kemudian Pak print list 5, ya. Ini urutannya jadi beda, ya. Artinya yang di list 4 itu urutannya dari list 1 dulu 15 hello baru tambahkan H, E, L, O. Sementara yang di list 5 ini dia mulai dari H, E, L, L, O baru tambahkan 15A hello ya. Jadi urutannya terbedakan di sini. Oke. Nah, itu kalau penjumlahan. Kemudian kita bisa kalikan dengan sembarang bilangan ya. Jadi ada operasi lain, misalnya kita kalikan di sini. Kita bikin list 6 itu sama dengan 2 kali list 1. Oke. Jadi kalau kalian print di sini ya, list 6 ini perkalian list seperti ini, itu artinya listnya diduplikasi ya, diperbanyak sesuai dengan jumlah perkalian, karena ini kali 2 kita bilangnya duplikasi ya. Kali 3 berarti dibuat berbanyak jadi 3 kali, urutannya mengikuti urutan ini ya, 15 hello, kemudian duplikasi dia lagi 15 hello ya. Oke, jadi kalau list 6 kita akan lihat 15 hello, kemudian 15 hello ya, dan seterusnya ya. Nah, untuk perkalian ini tidak ada masalah. Ini sama saja dengan ketika kita list baru kali ya. Urutannya tidak akan berpengaruh, sama. Kecuali penjumlahan tadi ya, penjumlahan beda. Oke, itu untuk perkalian. Kemudian kita sekarang masuk ke indeks ini ya. Nah, operator indeks ini kita menggunakan kode seperti ini, kemudian listnya ya. Misalnya listnya apa, terus oke, ini kita tambahkan di sini saja. X ini simbol untuk objek, itu tidak apa ya. Jadi kita punya nama listnya apa, kemudian kita mau cek elemen pada indeks tertentu. Nah, untuk tahu itu sekarang kita coba lihat dulu Pak punya list 1 tadi ya. List 1 ini kan ada isinya 1, 5, A, kemudian hello. Oke. Nah, seperti ini. 1, 5 A hello. Nah, ini urutan-urutannya atau indeksnya itu
kita bisa mulai dari dua arah. Kalau kita mulai dari kiri, dia akan start dari 0. Oke. Sementara kalau kita mulai dari kanan, dia akan start dari -1. Ya. Oke, jadi kalau dari kanan, dia mulai dari -1. Ya. Ini indeks dari kanan. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, oke, elemen 1 pada list 1 ini itu letaknya ada di indeks 0 atau urutannya ada di indeks 0 atau indeks -4. Sementara 5 itu di indeks 1 atau indeks -3, A itu di indeks 2 atau indeks -2, hello itu di indeks 3 atau indeks -1. Jadi tergantung kita mulai dari kiri atau kanan ya. Umumnya kita paling gampang mulai dari kiri. Kita ingat dari 0, kemudian 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi sekarang kalau Pak cek di sini, Pak misalnya bertanya ya, di list 1 kemudian indeks ketiga tadi ya, program print list 1 indeks ketiga, print list 1 indeks ketiga, itu dia akan keluar kata hello. Oke, betul ya. Terus kalau Pak tulis lagi -1 juga sama ya, dia akan keluar kata hello karena letaknya tadi di sini ya. Jadi kalian bisa akses. Contoh di sini list 2. Kalau list 2 kemudian di indeks ke-1 berarti indeks 0 itu H, indeks 1 itu E. Sehingga ini keluarnya list 2 itu mestinya huruf E. Nah, huruf E ya. Oke. Nah, itu untuk kita mau lihat indeks. Nah, kita bisa lihat juga indeks tidak hanya satu saja, tapi beberapa indeks satu kali ya. Contoh di sini Pak buatnya untuk ini sampai dengan 4 ya, seperti begini ya. Jadi ini Pak mau bilang tolong lihat di list 2 itu elemen yang letaknya di indeks 1, 2, 3 ya. 4 ini tidak masuk ya. Jadi di Python penulisan-penulisan seperti begini di akhirnya 4 ini itu selalu tidak masuk. Jadi sebelum 4, satu angka sebelum 4 yaitu 3. Jadi indeks 1, 2, dan 3. Nah, indeks 1, 2, dan 3 itu dimulai dari E, L, L. Oke, jadi ini nanti dia akan keluarkan huruf E, L, dan L. Sementara H itu ada di indeks 0, O itu ada di indeks 4, sehingga keduanya tidak masuk di sini. Oke. Nah, E, L, L. Oke ya. Nah, seperti itu. Jadi kalian bisa menggunakan kode indeks tadi. Kemudian ini S begini atau S ini indeksnya pakai simbol I misalkan ini untuk ini saja sampai J misalkan. Oke. Kemudian nah, kita juga bisa mengetahui satu di sini adalah fungsi dari ini fungsi len ya. Len ini untuk kita mau ketahui berapa banyak anggota di dalam satu list atau panjang dari satu list ya. Contoh kita bikin len dari list 1. List 1 ini isinya ada 1, 2, 3, 4. Oke. Untuk print len dari list 1 itu ada 4. Sementara dari list 2 itu ada 5. Ada huruf H, E, L, L, O. Ada 5. Jadi panjang list 2 itu ada 5. Nah, sementara list 4 itu gabungan dari 1 dan 2, 4 dan 5 berarti ada 9. Jadi kalau kita bikin list 4, len dari list 4 mestinya angkanya 9. Oke. Nah, itu ya. Oke, kemudian yang berikutnya ada fungsi max dan minimum ya. Ini ada max, ada min, kemudian ada zoom ya. Oke, max itu untuk
tahu maksimum dari satu list. Nah, max, min, dan sum ini hanya berlaku kalau listnya isinya angka semua, numerik, ya. Karena kita tidak bisa tentukan max dari string, min dari string juga tidak bisa. Jadi ini dipakai kalau isinya adalah string semua. Contoh di sini adalah list 3, itu isinya string semua ya. Jadi Pak bisa pakai fungsi max untuk list 3 di sini ya. Oke. Ini bisa pakai max-nya, bisa pakai min-nya, list 3, kemudian bisa zoom-nya, list 3. Oke. Jadi itu fungsinya, kemudian kita melihat hasilnya pakai print ya. Oke, print. Jadi kalau list 3 maksimumnya kan 0, 1, 2, 3, 4. 4, minimumnya itu 0. Zoomnya itu dijumlahkan, elemennya dijumlahkan. 0 tambah 1, 1 tambah 2, 3 tambah 3, 6 tambah 4, 10. Jadi yang sum itu nanti jumlahnya 10, max itu 4, min itu 0. Kita lihat ya. 4, 0, 10. Oke. Nah, ini seperti itu. Kemudian kita bisa menggabungkan fungsi list ini menggunakan for untuk kita print setiap elemennya. Jadi kalau digabung dengan for loop, misalnya kita bikin for i in listnya, misalnya list 1, kita bisa print i, itu dia akan print setiap elemen. I artinya setiap elemen yang ada di dalam listnya. Jadi dia akan print 1, kemudian print 2, 5, print A, print hello. Oke. 1, 5, A, hello. Ya. Kalau dia print misalnya yang list 6 tadi, berarti dia print di situ, list 6 ya. List 6. Oke. Nah itu 1, 5, A, hello. 1, 5, A, hello ya. Oke, karena list 6 ini print, oke, ini salah di sini. Itu belum print list 1 tapi nah ini benar. Jadi akan cek di list 6 itu ada 1, 5, A, hello. Sebentar, list 6 for i in list 6. Coba kita print list 6 dulu ya. List 6. Oke. List 6. Bentar, kita lihat list 6. List 6 ini tampilannya adalah 1, 5, A, hello, 1, 5, A, hello. Oke. Nah, kalau Pak bikin for i in list 6, kemudian oke, nah ini salahnya di sini. Print i ya. Oke. Jadi dia akan ini ya. Print setiap elemen 1, 5, A, hello, 1, 5, A, hello. Oke ya. Oke, jadi itu kalau kita mau lihat setiap elemen kita mau cetak menggunakan for loop ya. Di sini. Kemudian ada yang terakhir ini comparison. Yang paling gampang kalau kita mau bandingkan dua list ya. Apakah dua list itu sama atau tidak, kita pakai komparasi sama dengan ya. Jadi contoh list 1, apakah list 1 ini sama dengan list 2. Oke. Ini kemudian Pak mau lihat print. Kalau sama dia akan bilang true, kalau tidak sama dia bilang false ya. Lihat. False, tidak sama ya. Arti sama itu berarti persis semua elemen ini sama persis ya. Kalau beda berarti dia setiap elemennya beda ya. Contoh Pak hapus yang di sini, di 4 ini Pak ganti dengan 0, 1, 2, 3, 4 ya. Nah sekarang Pak mau tanya, benar tidak list 3 sama dengan list 4? Oke. Nah true, karena isinya sama, 0, 1, 2, 3, 4. Tapi tadi Pak ingatkan bahwa urutan itu penting. Sekarang kalau Pak ganti urutannya di sini, 1, 2, 3, 4, kemudian nolnya Pak taruh di belakang. Ya. Waktu Pak print,
false ya. Isinya sama persis tapi karena urutan-urutan objeknya angkanya berbeda deh, jadi berbeda ya, sehingga yang sama dengan ini jadi salah. Nah, lalu kalau kita mau lihat lebih besar, ini yang mana nih? Kalau benar tidak list 3 lebih besar dari list 4. Nah, ini waktu print keluarnya false. Loh, kenapa false? Nah, dia lihat per elemen. Di list 3 ini mulai dari 0. 0 dulu paling awal, kemudian di list 4 nih paling awalnya 1. Jadi langsung dia cek 0 dan 1 lebih besar mana. Oh, lebih besar 1, berarti ini false ya. Tapi kalau Pak bikin di sini min 1, list 4 ini, maka benar list 3 akan lebih besar dari list 4 karena maka elemen pertamanya 0 lebih besar dari minus 1. Sehingga ini true. Oke. Nah, kalau di apa namanya string itu dia akan lihat berdasarkan nilai ASCII dari huruf-hurufnya ya. Contoh antara list 1 ini kalau Pak hapus misalkan di sini A dengan hello di sini ya. Oke. Kita lihat ya list 1 dengan list 2. Jadi list 1 huruf pertamanya A, urutan pertamanya elemennya A, kemudian ini H. Antara A dengan H itu lebih besar H. Jadi ini false. Oke, dia keluarnya maksudnya false. Oke. Tapi antara huruf A dengan A kecil dengan A besar itu lebih besar A kecil ya. Jadi nanti di sini dia keluarnya true. Pas sudah ganti H dengan huruf A besar. True ya. Nah, ini ada di chapter sebelumnya ya, nilai-nilai dari ASCII, atau ada di indeks juga di textbook ini, nanti kalian bisa lihat di appendix ya. Oke. Oke. Jadi ini sudah ya, khusus untuk common operation. Kalian bisa pakai ini. Kemudian yang berikutnya kita akan masuk kepada beberapa metode yang dipakai di dalam list. Jadi ini bacaannya ini kan kalian sudah contoh-contohnya untuk setiap yang kita baru buat ya. Oke. Nah, ini kita akan masuk kepada yang berikutnya, ini adalah metode yang bisa kita pakai ya. List method. Beberapa untuk manipulasi list ya. Oke. Nah, ini terus dulu. Oke. Nah, kita lihat yang pertama adalah manipulasi yang pertama, yaitu fungsi append ya. Jadi cara penulisan append ini itu fungsinya itu selalu kita mulai dengan tulisan. Untuk manipulasi list itu selalu mulai dengan list apa yang kita mau manipulasi, nama listnya ya. Jadi ini contoh yang kita mau manipulasi ini list 1. Jadi Pak tulis list 1, kemudian pakai metode manipulasi apa? Namanya append di sini ya. Nah, append ini untuk kita mau tambahkan satu elemen setelah elemen yang sudah ada dalam list tersebut. Jadi tambahkan di akhir. Jadi kalau Pak print di sini, kalian lihat print list 1 dulu. Ini sebelum Pak append dia, itu dia nanti hanya A dan hello. Tapi begitu Pak append, sekarang appendnya ini apa, elemen apa yang kita mau tambahkan di akhir setelah hello. Saya Pak menambahkan angka 1 ya. Jadi list append angka 1 ini ditambahkan ya. Jadi nanti waktu Pak print list yang berikutnya, print list 1, dia akan tambahkan angka 1 ya. Jadi ini dia satu-satu, append ini ditambahkan satu-satu. Jadi kalau setelah itu Pak tambahkan lagi list 1 append misalnya huruf B ya, kemudian Pak print, nanti kalian lihat ya. Dia tambah 1, kemudian ditambah lagi B di belakangnya ya. Ya, 1 sudah ditambah kemudian B karena 2 kali. Jadi ini harus dibikinnya satu-satu ya. Oke. Sehingga kalau kita mau append yang banyak satu kali, misalnya Pak menambahkan semua yang apa di contoh list 2 ini Pak menambahkan semua, ya itu Pak bisa pakai for loop nanti ya. Nanti kita lihat di contoh untuk apa namanya homework ya, itu kita akan pakai fungsi append. Sekarang kalian cukup tahu saya append itu ditambahkan di akhir. Kemudian selain append ada count.
count ini untuk kita mau hitung elemen-elemen yang ada dalam list. Jadi kalau elemen itu dia berulang, dia akan hitung 2. Kalau dia ada berulang 3 kali, dia akan hitung 3. Contoh di sini kita mau count di list 2. Yang paling gampangnya list 2 itu kita count, ya. Di sini bagian count list 2, kita mau count huruf E. Huruf E. Ya, kemudian kita print. Huruf E ini dia muncul 1 kali saja, jadi untuk di count, ya dia cuma 1. Tapi kalau Pak mau print huruf L, ini waktu Pak count dia ada 2 kali. Kalau misalnya Pak tambah di sini lagi ini 3 kali nih, ada muncul 3 kali. Oke, nah gitu ya. Di angka juga sama ya, Pak mau bikin -1, kemudian ya -1 misalnya di list 4, ini Pak list 4 count, kemudian -1 yang mau di count ya. -1 udah muncul 2 kali, dia akan hitung 2. Oke, nah itu count ya. Kemudian ada extend. Extend ini fungsi untuk kita mau extend satu list. Misalnya list 1 mula-mula cuma A dan hello, Pak mau extend dia dengan list 2. Oke, jadi list 2 di extend ke list 1. Jadi kalau Pak print mula-mula ini list 1, dia cuman A hello, tapi kemudian sekarang begitu Pak extend dengan list 2, berarti ini list 1 sekarang dia sudah bertambah dari elemen yang ada di list 2 ya. Jadi kalian lihat ini ya. Begitu Pak print yang pertama cuman A hello, tapi begitu extend A hello ini tambah elemen 2 punya ini masuk lagi ke dalam elemen 1. Oke, jadi ini berbeda dengan tambah yang sebelumnya ya, list 1 tambah list 2 ya. Jadi kalau list 1 tambah list 2 ini menjadi satu kontainer baru. Tapi kalau jadi nih ya, kalau kalian lihat list 1 tambah list 2, list 1 tambah list 2 ya. Ini adalah satu kontainer baru ya. Yang isinya adalah list 1 dan list 2, sehingga ini Pak bisa print langsung di sini ya. Pak tidak kasih nama kontainer, Pak bisa print langsung di 1 tambah list 2 ya. Isinya sama dengan yang di extension, tapi kontainernya ini kontainer baru. Sementara list 1 ini extend, fungsi extend ini kontainernya kontainer list 1, tapi diperbesar lagi untuk kasih masuk elemen-elemen di list 2. Jadi nama kontainernya itu list 1, sementara yang ini Pak harus namakan dia dengan list lain misalkan ya. Kalau Pak misalnya print langsung di sini ya, print list 1 extend ini tidak error nanti ya. Pak taruh print di sini ya, karena dia tidak tahu di sini ya, bukan error, sorry, dia tulisnya non ya. Variabel itu tidak ada isinya, dia yang mengerti ya. Jadi ini adalah printnya list satunya saja yang kita print. Oke. Oke, itu extend, kemudian index. Nah, index yang ini berbeda dengan yang sebelumnya. Yang kita kalau sebelumnya itu kita mau cek apa namanya elemen tertentu itu ada di indeks keberapa. Oke, sementara yang fungsi indeks ini kita mau cek di indeks tertentu elemennya apa. Jadi misalnya bilang di sini list 2 indeks ketiga itu apa isinya. Jadi untuk print list 2 indeks 3, dia akan kasih tahu di list 3 itu elemennya apa. Ini kalau kita lihat 0, 1, 2 E ya, harusnya keluar E di sini. Sorry, salahnya di mana nih? List 2 indeks 3. Oke, salah pun sorry. Oke, X objeknya print list 2 indeks 3. Oke, list 2 indeks
Oke. Yang ini, sorry, kebalik. Kalau yang tadi kita bikin sebelumnya, misalnya list 2, kemudian kita bikin begini, 3, oke, ya, sorry, bukan 3, itu kan 3, ya, oke, 3. Nah, ini ya, yang di atas ini, baris 9, ini kita mau cek, tolong printkan elemen yang ada di list 2 pada indeks ketiga, itu yang di atas ini ya. Sementara yang fungsi indeks ini kita mau print indeks dari satu elemen, misalnya di sini huruf E, ya. Jadi tolong cek huruf E di list 2 itu ada di indeks keberapa. Oke. Jadi waktu print di sini, yang di atas baris 9 dia akan keluarkan huruf E, sementara yang huruf E dia akan keluarkan sorry, ini 2 ini ya. Dia akan keluarkan indeks 2. Oke, E dengan 2. Oke. Kelihatan ya. Jadi yang atas itu untuk kita mau cek elemen pada indeks keberapa, elemennya yang mau di print. Sementara yang di bawah itu kita tahu elemennya, kemudian kita mau cek dia ada di urutan keberapa, di indeks keberapa. Itu pakai fungsi indeks ini ya. Oke, supaya tidak keliru. Oke, kemudian habis indeks ini pop ya. Nah, sebelum pop ada insert dulu ya. Nah, insert ini kita mau kasih masuk, sisipkan elemen pada kita punya list. Jadi kalau sisip berarti bisa di mana saja. Sehingga ini misalnya apa bikin insert, cara penulisannya insert, kemudian kita masukkan kita indeks keberapa, insert, kita masukkan di indeks keberapa, misalnya apa memasukkan di list 1 ini, kita bikin list 1, itu kan indeksnya cuma 0, 1, A, dan hello. Nah sekarang apa mau sisip lagi di indeks ke 1, itu ada huruf B. Oke, jadi nanti waktu print list 1, oke, ini ya, ini print list 1 sebelum di insert, itu cuma A dan hello. Sekarang di indeks ke 1 sisip huruf B, jadi nanti list 1 yang setelah di insert itu jadi A, B, hello. Oke, nah ini A hello, sekarang A, B nya, B sudah di insert ya. Oke, kita insert, kemudian berikutnya ada pop. Fungsi pop ini kalau kita mau hapus, jadi ini kebalikan dari append ya. Jadi kalau kita mau hapus elemen terakhir di dalam satu list, kita cukup pakai pop saja begini ya, tanpa isinya ya, list pop saja. Jadi ini ada A dan hello, ini kita pakai yang ini saja dulu kita lihat ya. Jadi nanti hello-nya yang hapus ya, tinggal A saja ya, hello sudah hapus. Oke, jadi kalau misalnya bikin lagi list 1 pop, yang ini sudah hapus hello terus hapus A lagi, berarti tinggal empty list ya, list 1 sudah kosong ya, running ini ya, empty list kosong ya, terus dihapus terus ya. Jadi ini kalian bisa hapus bagian terakhir ya. Oke. Nah, kalau kita tidak menghapus terakhir, tapi kita menghapus di elemen tertentu ya, misalnya di list 2 di sini. Nah, itu kita pakai, kalau pop itu dihapus yang terakhir, kalau remove ini fungsi remove. Nah, ini berikutnya ini remove, itu kita hapus di indeks tertentu ya, bukan indeks tertentu, objek tertentu. Jadi langsung kita specify apa yang mau dihapus. Misalnya di list 2 ini Pak mau hapus huruf A ya, jadi ini langsung dia hapus ya, huruf A kemudian list 2. Oke, yang di atas ini sebelum dihapus, yang di bawah ini setelah dihapus. Jadi kalian lihat di list 2, nah ini ada double tanda petiknya. Oke, bentar, ini apa yang
remove. Oke, list 2 ya, ini list 1, list 2. Oke. Nah, ini A-nya ada di sini, A, O, A, kemudian berikutnya, ini A-nya sudah hapus, ya, sudah tidak ada. Kemudian kalau mau dihapus huruf L, ini kan L ada 2 nih, kira-kira dia hapus yang mana ya? Oke, dia hapus huruf L. Nah, dia hapus yang pertama, yang pertama, jadi L yang berikutnya masih ada. Kita hapus L lagi baru L, jadi tidak satu kaligus. Dia hapus dia ketemu, jadi cari di secara urutannya, dia ketemu elemennya, dihapus. Setelah itu selesai ya. Jadi dia tidak satu kali cari semua huruf L terus dia hapus. Ini dia hapus satu-satu. Oke. Nah itu remove, kemudian ada reverse. Reverse ini artinya dibalik urutannya ya. Jadi kalau ini reverse ya, kalau ini kita lihat A, O, A, E, L, O, O. Nah ini kita balik dari belakang ke depan ya, kalau reverse. Ini reverse-nya tidak perlu ini ya, reverse kosong ya. Jadi yang append, pop, reverse itu fungsi kosong begini saja ya. Ini ya, O, A, E, L, O. Yang ini dia baca dari belakang. O, L, O, L, E, A, O. Oke. Nah itu reserve, kemudian yang terakhir sort ya. Sort ini kalau kita mau urutkan ya. Contoh list nomor 4 ini ya. Mau bikin dia. List 4 sort. Oke. Jadi kalau list 4 kita sort dia nih, nanti dia urutan dari paling kecil ke besar karena isinya angka semua. Oke. Ini kita lihat yang list 4 ini sebelum sort dan setelah sorting dia ya. Oke, ini min 1, 2, min 1, 3, tapi diurutkan dari kecil, min 1, min 1, 0, 2, 3, 4. Oke. Nah, kalau untuk alfabet dia akan urutkan berdasarkan urutan alfabet. Jadi kalau kita lihat list 2, itu isinya kan huruf-huruf semua ya. Jadi kalau dia urutkan berdasarkan urutan abjad ya. Jadi ini kan harusnya mulai A dulu, baru E, kemudian L, baru O ya. Jadi dia akan urutkan seperti begitu. Nah ini urutkan A, E, habis E, L, L, baru O terakhir ya, urutan abjad. Oke, jadi Pak kira itu terkait dengan list yang perlu kalian ketahui. Selebihnya nanti Pak akan coba berikan contoh di salah satu video sehingga kalian bisa mengerjakan kalian punya homework. Pak kira cukup sekian untuk video list. Semoga kalian bisa mengikuti dengan baik. Oke, sekian.